Sobat Masapot dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita tim Masapot dalam edisi Natal Marsapsap Podcast. Oke, Selamat Natal. Wah, pasti lagi nonton ini kayaknya sambil makan kombang loyang nih ya. Dan kue bawang. Jangan sampai lupa ya. Jangan lupa nastarnya juga. Iya. Diantar ke rumah kami. Enggak ya? Kejauhan. Iya, baiklah sobat-sobat Pasapot, untuk saat ini kita akan bahas bahan dalam malam Natal dari Matius pasal 1 ayat 10 walu dan subani ayat 20 tolu. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yang dipimpin oleh Kak Agnes, silakan Bu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami boleh rasakan setiap hari. Pada saat ini kami akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kiranya hikmat memenuhi kami sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami dan juga saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan membahas dalam pembahasan untuk 24 ya, malam Natal dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 23. Yep. Oke, kita bacanya bersama-sama ya, Abang Kakak ya. Boleh. Dari Bang Adrian lah ya, 18 sampai 23. Dari Bang Adrian, Kak Agnes, aku, Bang Adrian lagi gitu ya. Oh, dari ayat 18 ya. Iya. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bang Kakak narasumber yang sudah membantu untuk membacakan firman Tuhan kita pada hari ini. Oke, baik, dari judul perikopnya saja sudah sangat familiar gitu ya. Dan sudah tahu kira-kira kita pokok pembahasannya nih mau bicara tentang apa begitu ya. Kelahiran Kristus. Nah, sebelum lebih lanjut pembahasannya, mungkin bisa dari Abang Kakak narasumber kita ini ya, dengan Bang Adrian ya, Bang Ganteng, dan Kak Agnes, Kakak cantik. Oke, silakan Bang, siapa dulu ya? Bang Adrian, ya apa sih konteksnya sehingga pembahasan kita kok harus pasal ini tentang kelahiran Yesus? Apa sih yang melatar belakangi? Silakan Bang. Ya, baik. Terima kasih Kak Pendeta Yani yang begitu cantik dan selalu riang gembira. Di suasana Natal ini kita harus sukacita ya. Ya, sukacita dong. Jadi saya mulai dari Injil Matius ya. Injil Matius ini Injil yang cukup lengkap menjelaskan silsilah dan kronologi dari Yesus Kristus sendiri. Ya, dibanding dengan Markus misalnya sebagai Injil yang tertua, Matius ini sudah punya sumber-sumber yang lain ya. Selain dia pakai sumber Matius, dia juga pakai sumber yang lain, sehingga memang sangat lengkap. Kalau kita lihat di pasal 1 ini dari ayat 1, seluruh
nama-nama itu menceritakan bagaimana dari turun-temurun keturunan Yesus itu sendiri kan, nenek moyang Yesus itu sendiri. Maka di sini kita bisa melihat memang tujuan dari Injil Matius ini memang ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa Yesus itu harus dikenal dari dua dimensi, yaitu dimensi historis dan dimensi keimanan. Jadi secara historis memang tidak bisa terlepas Yesus itu punya garis keturunan dari nenek moyangnya. Itu yang mau ditekankan sama Matius. Tapi secara keimanan kita diperlihatkan di dalam perikop kita ini bahwa Yesus itu lahir dalam rahim Maria tanpa terjadi persetubuhan. Sehingga ini secara iman harus kita pahami dan kita terima. Orang-orang di luar itu yang memperdebatkan itu tentu hanya melihat Yesus sebagai historis, tidak melihat Yesus sebagai dalam dimensi keimanan itu tadi. Nah, inilah yang mau ditunjukkan oleh Matius ini, bahwa memang secara terang-terangan dia berkata bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus supaya memberikan penegasan ya apologet bahwa memang Yesus itu kudus. Tidak terjadi secara biologis seorang suami istri yang bersetubuh lalu memiliki anak, tapi dia adalah karunia dari Allah Bapa sendiri ketika dia istilahnya memilih Maria, sehingga rahim Maria diberkati dan Roh Kudus, atas perkenan Roh Kudus maka Yesus dikandung oleh Maria. Jadi inilah sebenarnya konteksnya kalau kita lihat bagaimana kronologis dari kelahiran Yesus itu sendiri, dan juga secara historis tadi Matius coba menekankan dengan begitu detail begitu. Ya, ya. Kak, kayaknya tadi harum-harum kopi gitu. Kan mau kopi ya. Oh, ini tukang jual kopinya? Dua, kok cuma dua? Aku cuma dua. Ya, satu lagi. Baik. Terima kasih. Oh, ini abang-abang penjual kopi ya? Emang satu lagi. Maaf, itu botolku. Ini silakan. Jadi dalam suasana Natal ini jangan lupa ngopi ya. Mohon maaf, cuma dua ya di sini ya. Kalau lagi Oh, kirain banyakan di sana. Oh. Satu lagi di Bang Rolandi, tolong Bang Rolandi. Ini Bu, biar makin Ini kok ada nuansa-nuansa ngopinya ya? iya, Emang karena gitu ya? kita kan Natal. Oh, gitu. yang kayak podcast abe gitu ya? Ya ampun. Kopi gitu ya. Oh, Iya, gitu. bagus. Episode berikutnya akan datang yang lebih hebat lagi. Jadi tonton terus. Oke. Apa tadi? Ya oke, berarti saat apa bisa sambil ngopi ya, atau ngetan juga Oh, boleh. boleh. Es teh manis juga boleh, jeruk ya, es buah. Yuk, oke. mohon maaf ya, ini tapping yang keempat gitu, jadi agak-agak random gitu ya. Ya butuh kopi ya Bu ya. Satu lagi ya, belum ya. Baiklah, terima kasih. Ada lagi? Udah. Oh, udah. Itu Cukup udah situ tadi. dulu ya. Karena udah datang kopinya. Oh. Oke, baik. Silakan. Oke, Bu Agnes tadi udah disampaikan dari Bang Adrian. Ada mungkin yang mau perlu ditambahkan? Mungkin aku hanya nambahin sedikit aja. Banyak juga Mungkin boleh. bukan menambahi, Heeh. hampir tidak jauh. Oh, berbeda. mungkin mengatakan yang sama dengan bahasa yang berbeda. Wow. Anda dapat sebuah istilah baru di 2023 ya. Gitu ya. Iya benar. Dan sepertinya kalau dia moderator kita memang siap-siap. Siap-siap dengan sesuatu yang tidak terduga. Yang tidak terduga gitu. Gitu ya. Baik, silakan. Cukup menghibur. Terima kasih Ibu moderator kami yang wow. Ya, nih kalau kita melihat memang latar belakang dari konteks ini, kita sudah mengetahui ya dari judulnya saja seperti yang dikatakan oleh Kak Yeni tadi, kelahiran tentang Yesus Kristus. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Adrian, bahwa ketika kita menyaksikan, mempelajari, memahami tentang Yesus, kita tidak bisa melihatnya dari satu sisi, historisnya saja gitu. Tapi kita juga harus melihat bagaimana keberimanan kita, bagaimana iman percaya kita gitu. Jadi kalau kita melihat pada pasal yang pertama ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 itu tentang silsilah ya. Dari mana Yesus itu, Yesus sebagai anak Daud, kemudian pada ayat 18 ini sampai dengan ayat yang ke-25 ini adalah asal-usul Yesus itu, yang kembali menegaskan bahwa Matius memulai Injil ini dengan sebuah penegasan Yesus adalah Mesias, anak Daud, anak Abraham.
Jadi dalam uraian tentang kelahiran Yesus, dia memberikan rincian yang begitu jelas dan juga sedikit berbeda dengan Injil yang lainnya ya. Bagaimana kemudian Matius mengambil dari sumber-sumber gitu. Jadi mungkin itu aja kita masuk ke dalam penjelasan seks gitu. Baik, oke. Terima kasih untuk latar belakangnya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa memang Injil Matius ini menulis silsilah Yesus itu sangat cukup mendalam dan jelas gitu ya. Iya. Dan tadi dikatakan memang tujuannya ada tadi historis dan keimanan tadi ya. Ingin supaya semua orang yang sudah percaya kepada Yesus memang tahu bahwa ini loh silsilah hidup Yesus, kan begitu. Tetapi kita juga harus melihat dari iman, ya kan, dari historisnya dan iman sebagai orang percaya begitu ya. Bahwa memang Kristus lahir, dia benar-benar adalah Mesias, dia juru selamat karena jelas sekali dia lahir itu tanpa ada persetubuhan antara Maria dan Yesus tadi, karena itu diberikan oleh Roh Allah, Roh Kudus, ya kan, kepada Maria dan Yusuf. Oke, baik. Kita sudah memahami itu, lalu kita tahap kepada penjelasan kenapa firman Tuhan berbicara seperti yang dikatakan dalam ayat 18 sampai ayat 23. Baik, Bang Adrian lagi, karena kan kami dua cewek, satu ya, jadi Bang Adrian aja dulu sampai akhir ya. Biasanya datang lagi ya Bi. Dengan datangnya kopi ketiga, maka kita akan selesaikan ini. Mudah-mudahan Sobat Masapo tidak kecewa karena lebih banyak iklan-iklannya daripada isinya ya. Mungkin yang kami sampaikan hanya 5 menit saja inti-intinya, silahkan dikembangkan sendiri. Sebenarnya gini, kalau saya mau, inilah makna Natal. Oh gitu ya, joyful. Sukacita dan menikmati kopi di tengah-tengah. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Ya, sangat menarik sekali episode ini. Makna Natal itu bukan hanya soal minuman atau makanannya, tetapi bagaimana kebersamaan, kebersamaan, kita kan bersama di sini, ada yang bersama di sana. Nah, yang di sana membantu kita, menolong kita bikin kopi. Itu kan saling melayani ya. Sudah dapat pesannya? Oke, refleksi langsung. Natal adalah kerjasama. Oh belum ya? Belum. Oke. Mari lanjut. Oke. Ini agak serius sedikit ya. Oke. Panjang Ya. boleh ya. Tapi Saya melihat ini Kak Yeni, kita memperhatikan ayat 19 bahwa ternyata Yusuf yang tulus dan baik itu tidak mau mencemarkan istrinya, tapi dia punya maksud menceraikan. Nah, saya membayangkan situasi ini adalah situasi kegamangan. Jadi pada saat itu gamang Yusuf ini karena dia tidak bisa artinya langsung mengambil sikap yang cepat. Dia langsung dipercaya bersama dengan Maria, sedangkan Maria sudah hamil. Ya kan, kalau misalnya sekarang hamil duluan gitu kan, kayak lagu-lagu itu kan. Mudah-mudahan kakak jangan. Oh iya, kalau seperti itu kan orang kan berpikir negatif. Nah, makanya si Yusuf niatnya diam-diam. Nah, ada yang saya baca dalam tradisi Yahudi itu bisa 2 jenis perceraian. Perceraian diam-diam dan perceraian di muka umum, artinya semua orang mengetahui. Nah, yang ditempuh oleh Yusuf ini perceraian diam-diam, artinya tidak adalah di sini konflik yang begitu bagaimana, karena memang niatnya awalnya ingin menyelamatkan si Maria supaya martabatnya tidak direndahkan begitu. Nah, saya melihat dengan konteks Natal berarti ini mewakili kita juga di zaman sekarang. Bahwa bisa saja hidup kita ini penuh kegamangan, penuh sesuatu yang serba tidak pasti. Aplikasi refleksi ya. Ini sudah langsung double. Oke, double. Ya, supaya langsung penonton kita melihat sambil menikmati kopi dan makanan kue tahun barunya. Kok langsung tahun baru, kue Natal. Jadi nggak fokus jadinya. Lalu yang berikutnya kita bisa melihat di sini ternyata malaikat datang kepada Yusuf. Nah, saya lihat ini alurnya begini Kak Yeni dan Kak Agnes. Terjadi kegamangan, terjadi ketidakstabilan hidup. Tetapi kemudian Allah memberi jaminan. Allah memberikan kekuatan, keteguhan hati kepada Yusuf supaya jangan diceraikan. Bahkan solusi. Jadi saya melihat di sini pesannya secara pesan Natalnya begini.
Jadi apapun yang saudara-saudara sobat Masafot rasakan, termasuk kita juga, tidak membuat kita lantas gamang terus atau dalam situasi yang tidak stabil terus, tapi justru Tuhan mengutus malaikatnya untuk berkata kepada kita bahwa Tuhan beserta kita. Nanti kira-kira begitu nanti, karena ini belum masuk ke Immanuel ya. Tapi itu sampai ayat 20 aja dulu kalian. Oke, baik. Udah diteruskan sama. 21 sampai 23 ini mau kemanain? Oh, langsung ya? Iya langsung. Jadi ketika ayat 21 kemudian dinyatakanlah kelahiran Yesus itu dengan sebuah proses bahwa kegenapan janji Allah. Nah, ini juga menarik karena Matius juga tidak terlepas dari konteks Yahudi, karena pembacanya juga berlatar belakang Yahudi, maka penggenapan janji Allah di perjanjian lama itu juga turut menjadi tema sentral dalam Matius. Makanya dikatakan di ayat 21, hal itu terjadi supaya genaplah. Ya. Jadi ini juga bicara soal penggenapan Allah akan janjinya, bahwa dia akan memberikan Mesias. Lalu di ayat 23, akan lahir anak laki-laki yang akan dinamakan Immanuel. Tidak boleh nama yang lain. Kira-kira gitu kalau saya kasih kesimpulannya. Nggak boleh nama yang lain. Nggak boleh namanya Andrian. Oke. Nggak boleh Yeni. Nggak boleh Agnes. Beda artinya. Karena ternyata nama Immanuel itu mewakili ataupun sebagai sebuah substansi dari semua rencana Allah, bahwa Allah itu adalah Allah penyerta. Iya. Allah yang menyertai, Allah yang Immanuel, begitu. Oke, sudah cukup ya, tugas saya selesai ya. Oh belum, masih ada lagi. Kan nanti refleksi. Oh, masih ada lagi. Nanti kita nyanyi ya belakangnya. siap. Oke. Silakan Ibu, gimana, ada yang mau ditambahi dengan gaya bahasa yang lain? Oke. Enggak, saya melihat sebenarnya kalau dia tadi dari Yusufnya ya. Iya. Saya melihat dari Marianya. Ya ampun. Jadi Dari sosok mungkin bukan menambah tapi melengkapi. melengkapi iya, Balai Daya kan ke-18 ini. Kelahiran Yesus itu adalah seperti itu pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf itu. Jadi memang kalau kita melihat berita tentang kelahiran Yesus ini kan sebenarnya berita sukacita Iya. yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Yang dinanti-nantikan bahwa akan terjadi sebuah penyelamatan secara holistik begitu ya. Nah, tapi berbeda dengan apa yang dialami dan dirasakan oleh Maria tentunya. Mungkin kalau kita masuk ke dalam dunia seorang perempuan yang belum menikah, lalu tiba-tiba mendengar kabar bahwa dia akan mengandung dan melahirkan. Shock lah ya. Bolehkah kita menggambarkan suasana apa yang dia alami gitu? Bukan sukacita lagi dong. Bisa jadi dia shock. Terus mungkin dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin gitu ya. Sementara dia belum melakukan apa-apa dengan Yusuf gitu. Dan apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus melihat keluargaku dan bagaimana aku harus berhadapan dengan orang-orang di sekitarku gitu. Bu, sedikit dipotong. Berarti bisa kita katakan seperti Lukas 92 ayat 19 ya Bu ya. Iya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Berarti perkara itu memang kayaknya itu Bu. Makanya ada nyanyian Maria. Iya, Ya, ada Lukas ya. Iya, di Lukas itu. Nyanyian Maria. Itu yang sambungannya. Sambungan itu. Iya. Jadi memang sebegitunya perasaan Maria ini. Suka mendam nih. Oh bukan ya? Dia suka memendam perkara. Aku suka memendam perkara itu. Enggak sih. Oke, lanjut. Dibilang-bilangin lah biar selesai perkaranya. Kalau enggak Tapi selesai. sebenarnya bukan. Di satu sisi mungkin kita melihat Maria itu memendam, tapi kemudian nyanyian Maria itu bagian dari meluapkan dan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi memang kalau ini sekalian ya, kalau misalnya kita merefleksikan apa sih makna Natal bagi kamu gitu. Apa makna Natal yang tahun ini boleh kau pahami mungkin akan berbeda dengan tahun lalu gitu. Nah memang tujuan kami yang kami saksikan dalam channel ini dalam momen Natal begitu sederhana, karena memang sesederhana itulah kita boleh menyerap dan merasakan memperingati kelahiran Yesus itu sebagai penebus gitu. Nah ini tadi tentang nuansa dan perasaan Maria itu tadi. Tapi sungguh luar biasa ya kalau dalam Injil yang lainnya, Injil Markus, Lukas, yang lainnya mengatakan bahwa setelah Maria mendengar berita itu, kemudian dia dengan sukacita pergi menghampiri Maria, ibu
dia Nggak fokus, ya kan? Iya. Dia pergi ke sana dengan sukacita. Jadi memang kalau saya boleh melihat ya, dengan menambahi dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Andrian tadi, bagaimana kemudian Yusuf yang mengambil sikap untuk diam-diam akan menceraikannya, lalu malaikat Tuhan datang menampakkan kepada Yusuf dan berkata, jangan engkau takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu gitu. Karena apa? Karena anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Artinya ini kan sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan secara sendiri dengan pikiran sendiri. Iya. Tetapi kita bisa melihat di sini ketika malaikat Tuhan datang dengan otomatis kita memahami bahwa Tuhan juga menolong Yusuf untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi. Artinya memang sesuai dengan topik mingguan kita, Allah yang menyertai, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita sebagai hasoman kita dalam susu kara, hasoman tadoiya, ya memang itu dirasakan oleh Yusuf dan Maria. Tapi kalau dalam tes ini memang Yusuf yang ditonjolkan itu. Dan di sisi lain Maria juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi bersyukurlah kita bahwa setiap Natal kita selalu diingatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Seperti apapun situasi kehidupan yang kita alami. Entah itu yang gampang, menegangkan, menyesakkan, apapun itu ya. Kadang hal yang sepele itu bisa menegangkan juga, Bu. Contohnya dress code Natal gitu ya. Titik terakhir belum ada ya. Uangnya belum ada. Misalnya dress code Natal untuk sekolah minggu apa, untuk pemuda anaknya di rumah 4, Bu, gitu ya. Belum lagi Natal Bapak, Natal Ina, itu bisa mengambil sukacita loh gitu. Tapi kan bolehkah kita memaknai bahwa mungkin dress code itu penting, tapi kita bisa mengatasinya dengan sesuatu yang sederhana. Tolong sobat-sobat Masapot, jangan terlalu banyak beli baju ya. Sederhana saja. Itu ngatasi Oh, gini, itu Bang. Kalau tahun ini beli warna kuning, baru nanti siapkan warna hijau. Jadi kalau tiap tahun misalnya warna merah, hijau, kuning, tinggal pakai aja ya. Jangan harus beli yang banyak. Terkhusus ibu-ibu ya, kalau ada yang nonton channel ini, ibu-ibu tolong jangan terlalu nonton live channel ya, yang jual-jualan, takutnya beli-beli nanti. Ya, itu dia. Sederhana. Sederhana ya, pesannya sederhana. Boleh beli tapi tetap dalam suasana sukacita. Konteks kemampuan Kemampuan. kita lah. Jangan sampai mencuri sukacita tadi. Iya, gitu Kayan. Boleh beli baju Kayan, silakan aja. Bunyi tuh. Oke, baiklah. Kita sudah Selesai? dari hatorangannya ya. Kita sudah banyak belajar dari kisah ini. Bahwa memang kita belajar dari sosok Yusuf dan juga Maria tentunya di sini ya. Tadi udah diangkat sama Bang Adrian sama Kak Agnes ya. Bahwa memang siapapun bisa aja gampang, dan bukan hanya Yusuf, Maria pun Ya pasti. punya perasaan Iya. yang wow gitu ya. Yang pasti dua-duanya mereka pasti Iya, dalam suasana yang dalam suasana awalnya kan Iya, begitu. awalnya. Tapi kehadiran di situ sosok yang menguatkan bahwa ya janganlah kamu ceraikan si Maria secara diam-diam gitu ya. Nah ini juga semakin menguatkan kita dan semakin menambah apa sih namanya? Oh ternyata Natal ini saya belajar malam ini tentang si Yusuf yang seperti ini. Oh Maria juga pernah tuh di dalam konteks yang seperti ini gitu. Nah lalu bagaimana kita mengaplikasikannya kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan. Selanjutnya. Tapi menarik juga ya, maksud saya gini kan, ketika Allah memakai Maria dan Yusuf gitu, bukankah ini bagian dari misi penyelamatan? Dan juga bukankah ini pekerjaan Allah yang dihadirkan dalam kehidupan Yusuf dan juga Maria, gitu maksudnya kan? Artinya kita melihat ini bukan perkara bagaimana kehidupan Maria, bagaimana kehidupan Yusuf gitu. Lalu kalau dalam Injil lain bagaimana gembala-gembala, bagaimana orang Majus, dan bagaimana situasi pemerintahan pada saat itu nggak hanya sekedar apa yang terlihat. Bahkan jauh dari apa yang tidak terlihat itu gitu, bahwa memang ini pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan Maria dan Yusuf itu gitu. Sehingga kalau bisa kita merefleksikan dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita sekarang juga adalah bagian dari rencana Allah deh. Bisa nggak sih kalau kita bilang melalui kehidupan kita
Allah juga Iya. ingin menyatakan keselamatannya bagi Iya. dunia ini. Ini ya. Betul, setuju. Ada Ya, lagi? itu makanya namanya Yesus kan dari padanan kata Ibrani itu Yeshua itu kan. Yeshua dari kata Yosua itu kan artinya Allah menyelamatkan. Menyelamatkan. Iya benar. Jadi memang ya kalau kita bicara kelahiran Yesus, memang ini adalah sebuah karya keselamatan Allah itu sendiri kan, di mana dunia dan kita dilibatkan Allah di dalam. Jadi nggak mungkin ada sebuah keselamatan tanpa Allah sendiri melibatkan kita Ya, sebagai orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang disayanginya, untuk dia selamatkan dengan lahirnya Yesus ini. Kristus, iya. Berarti dengan kata lain, ketika kita merayakan Natal, kita harus serta-merta juga menyadari bahwa penyelamatan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Ya, udah. Ada yang belum menyadari. So, Mas Apos yang belum sadari? Bisa, Ya, Bisa saja. Oh, maksudnya mungkin dia merasa kayak Natal itu ya sesuatu perayaan. Ya, maksud Kak Agnes harus disadari bahwa kita sudah diselamatkan loh dengan darah Yesus yang sudah lahir, kemudian mati di kayu salib itu. Lalu kita rayakan lagi Natal itu sebagai semacam bentuk keimanan kita yang menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita pun harus menghidupi keselamatan itu, kira-kira begitu ya. Iya. Oke, sudah tutuplah, sudah selesai kesimpulannya. Oke. Bingung sendiri moderator. Saya boleh melihat saya memaknai Natal ini mungkin dengan sebuah kesederhanaan. Ada banyak orang yang mungkin berjuang untuk sederhana karena menurut saya tidak mudah bagi beberapa orang untuk merayakan Natal dengan kesederhanaan. Oh, Tapi kelahiran Yesus di kandang domba yang nggak diduga-duga dan nggak disangka-sangka gitu ya. Bagaimana dia hadir di kandang yang paling hina itu, dan kemudian bagaimana para gembala yang kalau dalam bahasa Yahudi mungkin memiliki status kalangan bawah begitu ya. Pada akhirnya melihat dan menyaksikan kelahiran itu, dan bagaimana kemudian orang Majus dari kalangan atas itu datang ke kandang domba dan melihat. Saya rasa itu sebuah sebuah hal yang luar biasa bagaimana Tuhan Yesus mempersatukan status kehidupan manusia itu di dalam dia mendamaikan gitu. Jadi bolehlah kita semakin meresapi Yesus yang sudah hadir di dalam kesederhanaan itu, karena sering sekali perayaan-perayaan yang luar biasa menghabiskan dana berpuluh-puluh juta itu menghilangkan kesederhanaan. Ketika acara sudah selesai, kepanitiaan dibubarkan, malah terjadi konflik dan lain segala macam gitu. Saya tidak menyalahkan, maksudnya juga saya setuju jika ada perayaan dan lain segala macam, tapi jangan menghilangkan makna Natal yang sesungguhnya. Ya. Oke, baiklah. Intinya Kristus lahir untuk memberikan keselamatan buat kita, dan kita harus menghidupi keselamatan itu, gitu ya. Jadi rayakanlah Natal ini ya dengan sesuatu yang berbeda. Ya beda bukan berarti hanya sekedar pernak-perniknya saja yang berbeda, tema-tema Natalnya saja yang berbeda, tetapi memang kita harus menghidupi itu bahwa kelahiran Yesus itu untuk semua kalangan, gitu ya. Mungkin Bang Andre udah mikir, mungkin dia mau ngomong sesuatu. Iya, oke, silakan. Bang Jadi Adrian. aku Ada memang mau- tadi sangat-sangat terharu begitu Pendeta Agnes mengatakan soal kesederhanaan Natal itu. Saya pikir concern kita harus kita lebih banyakkan porsinya ke situ, bahwa memang ya kita tidak anti kepada perayaan Natal, tapi ketika kita kehilangan makna Natal itu, maka tentu kita artinya tidak melihat dari Natal mula-mula itu sendiri pun dimulai dengan kesederhanaan. Iya. Kembalilah kita ke sana, artinya penghayatan itu yang perlu kita pupuk. Makanya kalau saya melihat kata Immanuel itulah saya pikir yang akan menjadi pegangan setiap jemaat yang datang di malam Natal nanti. Benar. Bahwa dia disertai Tuhan, anaknya disertai Tuhan, Iya. istrinya disertai Tuhan, suaminya disertai Tuhan, opungnya, Tetangganya. siapapun yang ada di dalam lingkup kehidupannya ketika datang ke gereja malam Natal itu, dia akan mendengar kata Immanuel. Dan dia renungkan itu bahwa Allah beserta kita, Allah beserta Immanuel. Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Selamat Natal.
Bukan Immanuel Sitio ya, itu pendeta GKPS. Oke. Terus yang berikutnya lagi, saya ini mungkin terakhir aja atau mau ditutup sampai pendeta ini silakan. Dalam konteks Natal juga, selain tadi kesederhanaan dan juga Allah beserta kita, ini juga ingin meneguhkan kita bahwa Allah memberi jaminan pemeliharaan, jaminan penyertaan. Jadi apapun yang kita lewati dari bulan Januari yang lalu sampai ke Desember ini, di malam Natal nanti tanggal 24 Desember, semua Sobat Masabot dimanapun denominasi gereja Anda, tidak hanya GKPS, pasti akan merayakan sukacita di mana ternyata dari Januari sampai Desember penyertaan Allah itu begitu sempurna dan nyata. Itu kita terima. Dan itu akan meluap-luap di hati kita. Jadi bukan hanya air panas yang meluap-luap untuk bikin kopi Kak Yani, tapi juga suasana hati meluap-luap untuk menceritakan bahwa saya dijamin oleh Tuhan hidup sepanjang setahun ini dan diizinkan untuk melewati dinamikanya, tapi bisa melaluinya dengan penuh sukacita. Dan itu juga untuk seterusnya, termasuk juga kepada orang-orang yang sedang memiliki banyak persoalan berat. Jangan sampai mereka tidak dapat porsi soal Immanuel ini. Justru mereka-mereka itu yang harus mengambil momentum itu. Wah, Tuhan ada di pihakku, Tuhan menyertaiku. Mungkin boleh disapa Bang, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Sobat-sobat Masapot yang mungkin 24 Desember malam Natal tidak bisa datang ke gereja, terbaring lemah, kalaupun di rumah mengalami proses pemulihan Atau di rumah sakit. Percayalah Tuhan menyapa saudara, Tuhan melawat saudara, dan Tuhan menyertai kehidupan saudara. Anak-anak sekolah minggu nah, tadi juga, Maetek. yang tadi Maetek, ya semuanya ya, artinya apapun kehidupan kita ya, apalagi nama Balu yang ini tahun pertama yang merayakan Natal dengan Inang nama Balu dan Bapak nama Balu. Ya. Artinya kami mau menyapa semua saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, supaya mengingat bahwa Natal itu adalah momentum bagi kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan ambillah itu, imani itu, dan bawa pulang ke rumahmu dan letakkan di tengah. Saksikan lewat kehidupanmu bahwa Immanuel itu ada bersama dengan dirimu, kan begitu ya. Ada serius ya. Oke. Baik, sudah abang kakak udah. Oke. Baik, Tutup aja. Ditutup ya, kita nyanyi ya. Karena saya sudah kirim ya di grup ya. Oh boleh. Karena kita kan mau Natal ya, nggak mungkin nggak nyanyi dong, ya kan? Satu ayat aja ya. Selamat datang Yesus Tuhanku gitu ya. Karena tadi Bang Adrian bilang kita tuh merayakan Natal dengan meluap-luap. Iya betul. Dengan mendidih ya. Bukan harus yang mewah-mewah Kak, tapi hati yang meluap-luap itu. Jadi, loh Kak. Tidak ada kopi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi boleh dulu. Ada air putih. Gitu. Nggak harus berwarna. Nggak harus berwarna. Bening juga nggak apa-apa kan begitu. Betul. Karena tadi marilah rayakan Natal itu dengan merasakan memang Allah menyertai kita. Allah menyertai kita bukan karena harus minuman kita berwarna. Tapi warna putih pun sangat menyehatkan. Sangat menyehatkan. Ingat, 8 liter per hari. Boleh. Ini banyak sekali pesannya ya. Iya banyak banget pesannya. Terlalu itu memang luar biasa random banget nanti. Karena mau menatal begitu ya. Oke, baik sobat-sobat Masapot, kita akan menutup pembahasan firman Tuhan ini yang membahas tentang bagaimana momen Natal ini. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 123. Selamat satu ayat aja. Nanti kalau satu album kasihan ngedit. Oke, baik, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Baiklah, sudah selesai. Salam Natal. Selamat merayakan Natal ya bersama dengan keluarga terkasih ya. Silakan Bu, ditutup dalam doa. Siapa? Abang ternyata lupa ya. Oke. Saking semangatnya bernyanyi ya. Oke, sobat Masapot, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami untuk menghayati kelahiran Kristus yang adalah pembawa keselamatan dan damai bagi kami, lewat kesederhanaan Natal, lewat kesungguhan hati kami
melihat betapa banyak perbuatan Tuhan yang sudah menyertai perjalanan hidup kami 1 tahun ini. Biarlah Tuhan di malam Natal tanggal 24 Desember 2023, setiap orang-orang percaya yang datang memuji Tuhan, kiranya melihat dan menyaksikan betapa Tuhan memberikan berkat luar biasa lewat penyertaan, yaitu pemeliharaan atas kehidupan kami, baik buruk yang kami alami, Tuhan tetap ada di sisi kami dan menyertai kehidupan kami. Itulah Tuhan yang kami imani, dan biarlah menjadi pesan Natal bagi kami, bahwa Allah yang Immanuel, Tuhan beserta kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami, itulah yang terus kami pegang teguh menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa lagi dalam edisi-edisi Masa Pot lainnya. God bless you. Dan